Selamat datang rekan-rekan semua di video tutorial kali ini. Ya, kita akan belajar tentang prosedur tindakan keperawatan, di mana nanti kita akan belajar tentang perawat luka dan nekrotomi. Nah, untuk pertama-tama yaitu kita perkenalkan dulu tujuan tindakan perawatan di sini adalah untuk mempercepat dari proses penyembuhan luka, menghilangkan bakteri atau mengurangi resiko terjadinya infeksi, kemudian untuk melakukan debridement ataupun nekrotomi. Tahap selanjutnya adalah tahap persiapan lingkungan, di mana tahap persiapan lingkungan itu adalah kita menjaga privasi klien dengan memasang sketsel, kemudian menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan pencahayaan yang cukup. Kemudian persiapan klien adalah kita memberikan salam, ya. Terus kemudian identifikasi pasien, mengecek gelang pasien, memperkenalkan diri dan pihak SP, kemudian memberitahukan maksud dan tujuan yang akan dilakukan, serta meminta persetujuan pasien terhadap tindakan rawat luka dan nekrotomi yang akan kita lakukan. Untuk tahap berikutnya adalah kita persiapan alat. Jadi di sini untuk alatnya ada alat steril, ya, di mana alat steril itu ada bak instrumen besar satu, kemudian yang berisi adalah kom 2, ya, terdapat 2 kom, kemudian ada pinset anatomis, pinset anatomis 1, ya, ini untuk pinset anatomis, kemudian untuk pinset chirurgisnya ada 2. Nah, kemudian ada gunting nekrotomi, kemudian ada kasa balutan steril, dan ada dippers yang ada di tromol, kemudian ada handscoon steril 1 pasang. Kemudian untuk yang set on steril itu ada perlak underpad, ya, ada perlak. Ini ada perlak, kemudian ada gunting plester, kemudian ada bengkok, ya, di sini ada bengkok, kita menggunakan 2 bengkok. Kemudian ada cotton bud. Nah, ini ada cotton bud, ada alcohol swab juga, ya, di sini ada alcohol swab juga. Kemudian ada cairan NaCl dan ada cairan chlorhexidine atau antiseptik yang bisa digunakan untuk rawat luka. Kemudian untuk persiapan perawat adalah kita mendekatkan peralatan ke dekat pasien untuk memudahkan bekerja dan mencuci tangan menggunakan 6 langkah, ya, cuci tangan 6 langkah. Kemudian setelah itu menggunakan handscoon. Persiapan perawat yaitu mendekatkan alat-alat ke dekat pasien untuk memudahkan perawat bekerja, kemudian melakukan cuci tangan, ya, menggunakan sabun dan apa yang ada, ya, kemudian menggunakan handscoon bersih untuk merawat luka pasien atau membuka balutan lama di pasien. Oke, untuk tindakan prosedur selanjutnya adalah kita mendekatkan peralatan kepada pasien. Yang pertama adalah kita memasang perlak. Terus kemudian kita mendekatkan peralatan kepada pasien, ya, di sini untuk memudahkan perawat dalam bekerja. NaCl, kemudian tromol. Setelah itu larutan yang digunakan untuk rawat luka dan juga untuk antiseptik. Nah, kemudian juga ada handscoon steril. Nah, selanjutnya adalah kita membuka balutan yang lama. Nah, apabila balutan yang lama itu susah dihilangkan ataupun diambil, maka kita bisa menggunakan yang namanya alcohol swab untuk memudahkan perawat dalam membuka balutan. Nah, seperti ini, ya. Perhatikan juga untuk balutannya apakah lukanya merembes atau tidak. Setelah itu bekas plester, ya, dihilangkan. Apabila ada bekasnya maka bisa dihilangkan menggunakan alcohol swab. Nah, setelah itu kita buka bak instrumen yang di situ ada cairan chlorhexidine, kemudian sama untuk NaCl untuk membersihkan luka. Nah, setelah luka tadi dibersihkan,
bekas luka, bekas plester atau balutannya dibersihkan, maka kita mengganti untuk handscoon steril ya, karena kita akan melakukan perawatan luka ya. Kita lepas handscoon sterilnya, handscoonnya, kemudian kita buang di bengkok, kemudian kita membuka handscoon steril ya untuk mulai melakukan perawatan luka. Perhatikan juga untuk penggunaan handscoon steril adalah kita menggunakan salah satu ya, diambil kemudian dipakai. Supaya tidak on, maka kita menggunakan metode yang untuk mengambil salah satu terlebih dahulu, kemudian memasang untuk handscoon yang berikutnya atau handscoon yang kedua. Setelah menggunakan handscoon steril, maka luka dibersihkan menggunakan NaCl kasa yang dibasahi dengan cairan NaCl, kemudian dilakukan dari dalam ke luar ya. Kalau sudah, apabila luka kotor, maka kita bisa menggunakan irigasi luka ya. Dengan cara adalah kita menuangkan NS, kemudian kita membersihkan dari dalam ke luar. Oke. Apabila alat yang sudah tidak digunakan, maka bisa diletakkan di bengkok. Kemudian setelah luka dibersihkan, dilakukan irigasi, maka kita melakukan menyemprotkan chlorhexidin ya untuk antiseptiknya ya. Nah, ini disemprotkan secara mutar juga dari dalam keluar. Setelah itu, bila ada jaringan nekrotomi ya, maka lakukan nekrotomi ya, atau ada jaringan yang mati maka dilakukan namanya adalah debridement atau nekrotomi. Nah, caranya adalah kita meletakkan kasa di dekat pasien ya, atau di dekat luka, kemudian tangan kanan memegang gunting nekrotomi, terus kemudian tangan kiri memegang pinset chirurgis. Nah, kemudian ambil ya jaringan yang mati ya, secara perlahan diangkat sedikit, kemudian dilakukan pemotongan. Setelah dipotong maka diletakkan di dalam kasa, kemudian lagi ya diambil, kemudian diletakkan kasa. Nah, perhatikan juga apabila luka sudah ada berdarah ataupun merah, maka tidak perlu dilakukan nekrotomi. Setelah nekrotomi selesai dilakukan, maka alat ditaruh di bengkok, kemudian kasa dibuang di bengkok. Untuk berikutnya adalah bersihkan luka menggunakan NaCl dari dalam keluar, kemudian setelah itu keringkan menggunakan kasa ya. Dikeringkan menggunakan kasa. Setelah dikeringkan menggunakan kasa, maka kita oleskan salep ya, sesuai dengan advis atau petunjuk dari dokter. Kita mengoleskan dengan salep. Setelah dioleskan dengan salep, luka kemudian diberi kasa steril ya. Setelah diberi kasa steril, maka dilakukan balutan ya, atau biar tidak terinfeksi bakteri kembali, maka dilakukan balutan. Nah, caranya adalah kita menggulung seperti ini ya, untuk plesternya atau kasa gulungnya ya. Kemudian untuk segi estetikanya biar terlihat rapi, maka dilakukan secara memutar. Kemudian bisa untuk memperkuat luka balutan ya, maka bisa digulung seperti ini. Nah, jadi bisa di laser seperti ini ya. Ini bisa digunakan untuk memperkuat balutan ya, biar terlihat bagus kalau dilihat. Kalau sudah, maka ini bisa ya ditali ataupun menggunakan plester ya, untuk memudahkan perawat ya. Nah,
Sudah, kemudian kita plester ya, ataupun bisa ditali. Kalau ditali adalah kita menggunakan ini ya, kasanya dipotong menjadi dua, kemudian ditekuk ataupun disilangkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu tinggal ditempelkan menjadi satu. Nah, nanti mana yang memudahkan atau bisa menggunakan ester ataupun hipafik. Oke, sudah selesai ya. Setelah sudah selesai adalah perawat merapikan pasien ya. Ya, perawat merapikan pasien dulu. Setelah itu membereskan alat ya, alat-alat dibereskan sebelum kita meninggalkan ke pasien ya. Alat-alat dibereskan terlebih dahulu. Kembalikan ke tempatnya. Nah, kemudian perawat melakukan terminasi ya. Jadi kalau sudah, maka perawat melakukan terminasi, kemudian melepas dashgun dan melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu kita mendokumentasikan waktu, tanggal, tahun, nama, dan tanda tangan dari perawat. Demikianlah prosedur tindakan keperawatan rawat luka dan nekrotomi. Jika video ini bermanfaat, berguna, bisa like, komen, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa dalam video tindakan keperawatan selanjutnya. Semoga bermanfaat.